Semakin banyak kamu bercerita kepada orang lain, justru semakin banyak masalah yang datang. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu? Bukan karena semua orang berniat jahat, tetapi karena tidak semua orang mampu menjaga niat baikmu. Ada yang iri, ada yang meremehkan, ada yang tanpa sadar menyebarkan ceritamu ke orang lain. Dalam perjalanan hidup, kita sering diajarkan untuk jujur. Namun, kita jarang diajarkan bahwa tidak semua hal perlu diketahui semua orang. Menjaga beberapa bagian hidup data pribadi bukan berarti kamu tertutup. Itu adalah bentuk mencintai dan melindungi dirimu sendiri. Di video ini, kita akan membahas 5 hal yang sebaiknya tidak mudah kamu ceritakan kepada siapapun demi menjaga kedamaian, menjaga energi, dan juga menjaga keselamatan hidup kamu. Disimak videonya sampai akhir ya. Hal pertama, jangan umbar semua rencana besarmu. Saat kita memiliki mimpi besar, rasanya ingin sekali membagikannya. Kita berharap mendapat dukungan, mendapat support. Namun kenyataannya, tidak semua orang akan ikut bahagia melihatmu berkembang. Sebagian mungkin meragukanmu, sebagian lagi akan memberikan komentar yang membuat semangatmu perlahan padam. Bahkan ada penelitian dalam psikologi yang menunjukkan bahwa ketika kita terlalu banyak membicarakan tujuan, otak kita merasa seolah-olah tujuan itu sudah tercapai. Akibatnya, motivasi justru turun. Biarkan hasilmu yang berbicara. Tidak semua benih harus dipamerkan. Biarkan benih itu ditanam dengan silent dan biarkan pohon itu yang berbicara nantinya. Kadang diam adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan kamu. Hal yang kedua, jangan ceritakan semua luka hatimu kepada semua orang. Saat terluka, kita memang membutuhkan tempat untuk bercerita. Namun hati-hati memilih telinga. Tidak semua orang mampu menjadi tempat yang aman. Ada yang mendengarkan hanya untuk gosip. Ada yang menghakimi, ada pula yang menggunakan kelemahanmu saat terjadi konflik di masa depan. Healing bukan berarti menceritakan semua luka kepada siapa saja. Healing berarti memilih orang yang tepat. Terkadang jurnal, meditasi, berdoa, berbicara dengan diri sendiri atau self-talk, atau berbicara dengan profesional jauh lebih menyembuhkan daripada menceritakan semuanya kepada banyak orang. Lukamu layak dihormati, layak disembunyikan, bukan dijadikan konsumsi publik. Yang ketiga, jangan umbar semua keuanganmu. Baik saat sedang banyak uang maupun saat sedang kesulitan. Tidak semua orang perlu tahu. Ketika orang tahu kamu sedang sukses, sebagian mungkin mulai membandingkan hidupnya denganmu. Ketika orang tahu kamu sedang kesulitan, sebagian mungkin mulai meremehkanmu. Menjaga privasi finansial bukan berarti pelit, melainkan menjaga hubungan tetap sehat. Karena uang seringkali mengubah cara orang memandang kita. Biarkan orang mengenalmu karena karaktermu, bukan karena isi dompet atau isi rekening kamu. Hal yang keempat, jangan umbar semua kebaikanmu. Kita hidup di era media sosial. Segala sesuatu ingin diposting, termasuk setiap kebaikan. Padahal, tidak semua kebaikan perlu disaksikan banyak orang. Kebaikan yang paling tulus seringkali dilakukan tanpa penonton. Saat kita terlalu sibuk mencari pengakuan, kita perlahan kehilangan makna dari memberi. Lakukan kebaikan
karena itu adalah bagian dari dirimu, bukan karena ingin dipuji. Orang yang benar-benar bijaksana tidak sibuk membuktikan dirinya. Dan hal yang kelima adalah jangan ceritakan semua strategimu kepada semua orang. Saat hidup mulai berubah menjadi lebih baik, tidak semua orang perlu tahu bagaimana caramu melakukannya. Bukan karena takut disaingi, tetapi karena setiap orang belum tentu memiliki niat yang sama. Ada yang mau belajar darimu, ada pula yang ingin menjatuhkanmu. Dalam hidup, tidak semua pintu harus dibuka untuk semua orang. Menyimpan sebagian strategi adalah bentuk kebijaksanaan, karena fokusmu bukan membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan terus bertumbuh menjadi versi terbaik kamu. Semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa kedamaian lebih berharga daripada validasi. Kita tidak harus menceritakan semuanya agar dianggap dekat. Kita tidak harus membuktikan semuanya agar dianggap berhasil. Beberapa hal memang lebih indah ketika tumbuh di dalam diam. Karena tidak semua orang tersenyum kepadamu ikut mendoakanmu. Dan tidak semua yang penasaran benar-benar peduli. Jadi, mulai hari ini, pilihlah dengan bijak siapa yang boleh masuk ke dalam ruang pribadimu. Karena menjaga privasi bukan berarti menutup diri, melainkan menjaga kehidupan yang sedang kamu bangun. Jika video ini bermanfaat, jadikan aku sebagai sahabat baikmu dengan klik like dan subscribe, agar kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan menemukan kedamaian bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Sending you so much love and light. See ya.